Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu casing yang ada di sini yang dimana ada saya pakai di berulang kali di video-video sebelumnya untuk rakit PC. Tapi cuma baru saya review aja untuk casing yang ada di sini, mereknya dari Infinity Horus V2 yang dimana ada dua tipe warna, putih dan juga hitam. Tapi kalau ini yang berwarna putih untuk yang saya review, ya sama aja lah, hitam dan juga putih, cuma beda warna aja. Dan juga di sini dari segi casingnya, apakah ini worth it atau tidak? Dari segi sirkulasi udaranya bagus atau tidak jika tanpa kaca di bagian samping dibuka maupun ditutup, dan juga dari segi kelebihan maupun kekurangannya di casing yang ada di sini. Infinity Horus V2 kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, dari segi box yang ada di sini, dia itu ada spesifikasinya di bagian samping sini ya, dan juga di sini dari segi penampakan boxnya standar pada umumnya ya, bagus lah untuk yang ini. Tapi kita bacakan dari segi spek yang ada di bagian samping sini, meskipun ya komplit lah untuk speknya ini. Dan di sini dia itu tipenya MATEK bukan ATEK, cuma ada 4 slot RAM di bagian samping sini. Dan juga di sini menggunakan SPCC 0,5 mm dari segi bahannya. Ya standar lah, apalagi ini di harga murah ya, di harga di bawah 400.000 yang berwarna hitam maupun yang berwarna putih. Meskipun kalau yang berwarna putih dia itu lebih mahal sedikit ya, dari segi harganya cuma terpaut 20.000 lah. Dan di sini juga menggunakan IO port di atas ini ya, jadi ada tombol powernya, tombol power, preset, audio, headset, USB 2.0 ada 2 dan juga USB 3.0 ada 1. Ya standar pada umumnya lah, di harga di bawah 500.000. Dan juga di sini dia tuh untuk fan-nya support di bagian depan 3, di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Meskipun di casingnya ini dia tuh belum ada free fan-nya, di harga segitu ya nggak masalah sih, masih wajar-wajar aja. Dan juga untuk harddisknya support 2 di bagian dalam tersebut, dia ada bracketnya, nanti saya buka lah bagaimana bentukannya. Serta SSD support sampai 2 di bagian samping sini, bisa lah di bagian depan. Dan di bagian sini untuk CPU coolernya sampai di 165 mm. Jadi semua CPU cooler itu bisa yang menggunakan heat pump. Tapi kalau yang radiator di bagian depan support lah. Tapi kalau di bagian atas dia itu mungkin juga support sih untuk radiator di 240 mm. Meskipun di sini nggak ada tulisannya untuk support radiator. Dan juga di sini GPU-nya up to sampai di 330 mm. Triple fan dia tuh bisa. Tapi sebelumnya saya tuh pernah memasangnya triple fan di 320, kalau nggak salah 320 mm. Dia tuh sangat sulit sekali untuk memasukkan di sini. Jadi lebih amannya di bawah atau dibikin maksimal ya di 300 mm. Meskipun di sini supportnya di 330 mm, dikurangi 30 mm aja lah atau 3 cm supaya bisa masuk untuk GPU-nya. Kalau misal di 310 mm maupun di 320, apalagi di 330, dia itu tidak bisa masuk ke casing ini secara langsung ya, harus dimiringkan dulu. Dan juga masangnya sangat sulit sekali ya, pengalaman lah di beberapa hari kemarin saya tuh memasang Vega triple fan dari XFX, dia tuh sangat sulit sekali dipasang di sini. Jadi saya ganti casing sih untuk itu. Ini aja tambahnya, aku kasih bawah dulu. Dan kita buka dari segi kaca di bagian samping sini, tempered glass, hati-hati di bagian bawah harus dikasih karpet atau mousepad supaya untuk jaga-jaga kalau misal jatuh ke bawah dan tidak pecah. Ini bautnya aku ambil dulu semua ya, diambil aja, hati-hati. Aku kasih bawah dulu supaya tidak full dan juga biar aman lah. Dan di sini penampakannya dari segi casingnya, di bagian dalam dia ada lubang-lubangnya, tipenya MATEK, ada full supply cover, ini bagus. Dan juga di sini melebar ya. Di bagian depan dia tuh ada tulisan Infinity-nya atau brandnya lah, dan juga dia tuh mesh-nya tidak ada free fan sama sekali. Apalagi di bagian dalamnya tidak ada dust filter di bagian depan sini. Ya wajar lah di harga di bawah 400.000, tapi di bagian atasnya ada dust filter, jadi ini aman. Apalagi di bagian bawah juga ada sih, udah lebih dari cukup untuk yang itu. Kita buka dari segi di bagian belakang yang ada di sini. Dia tuh flat untuk side panel di bagian samping belakangnya, dan di bagian belakang sini ada baut-bautnya semua. Skip lah yang itu. Kabel-kabel di sini dari USB 3.0, front panel dan juga yang lainnya dia itu berwarna hitam semua flat, kecuali USB 3.0 udah wajar sih untuk yang ini, tapi ini udah terbilang bagus berwarna hitam semua supaya lebih menyerupai. Di bagian dalamnya dia itu ada bracket untuk harddisk maksimal 2, di bagian dalam 1, di bagian atasnya juga 1, itu bisa.
Kalau SSD maksimal 2 dia itu di bagian depan sini ya untuk SSD nya. Jadi SSD dia itu bisa di 2, maksimalnya di bagian luar, bukan di bagian dalam seperti contoh yang ada di sini dalam sini. Dan seperti penampakannya di bagian sini itu ada rongga-rongganya juga di bagian sini ya, sangat kelihatan sekali di 1 cm lebih sedikit. Jadi untuk pemasangan beberapa kabel dari segi power supply yang besar-besar itu bisa masuk semua dan juga gampang ditutup menggunakan side panel ini, karena dia itu terbilang agak longgar di bagian samping-samping sini, jadi terbilang ini bagus. Dan seperti aja untuk penjelasan di bagian sini, lalu kita cek di bagian bawahnya biar cepat aja ya, biar nggak salah lama-lama. Di bagian sini ada kaki casingnya cukup tinggi dan juga ada busanya, jadi ini bagus untuk meredam getaran maupun aliran listrik. Serta di bagian sini ada dust filter, ini bagus. Di bagian atas ada, di bagian bawah ada. Ini paket komplit. Kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasan dari segi casing yang ada di sini Infinity Horus V2 secara sekilas. Dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya dari segi kelebihan maupun kekurangan di casing ini. Dan juga sirkulasi udaranya, jika tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping, apakah 1:1 atau tidak dari segi suhunya. Itu aja penjelasan dari saya, nggak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya. Kalau tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Untuk yang ini pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimalnya mendapatkan di 37 derajat. Serta maksimal yang mendapatkan di 72 derajat. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping atau tempered glassnya, untuk minimal yang mendapatkan di 37 derajat. Serta maksimalnya di 73 derajat. Cuma terpaut 1 derajat dari maksimal tanpa kaca dan juga pakai kaca. Bisa dibilang ini bagus dari segi sirkulasi udara. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya, cuma terpaut 1 derajat dari segi suhu panasnya. Dan bisa dibilang ini sirkulasi udaranya dia itu bagus, karena nanti bagian depannya dia itu ada mesh untuk mengambil udara. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 160 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa, dia itu bisa masuk. Jadi ini bagus, dan juga radiatornya up to sampai di 240 mm. Kalau saya baca cuma di bagian atas saja, tapi di bagian depan juga bisa sih kalau misal pengen diakali menggunakan radiator di bagian depan. Tapi ini yang support sampai di 240 mm. Dan juga GPU support sampai di 325 mm. Bisa dibilang triple fan itu bisa masuk, tapi triple fan-nya tersebut yang di bawah 300 mm ya kalau bisa seamannya. Karena saya itu pernah coba di 310 mm, dia itu sangat sulit untuk dimasukkan. Jadi ya kurang sesuai lah untuk yang ini. Dan lebih aman di bawah 300 mm dari segi GPU-nya, meskipun kalau triple fan. Lanjut yang ketiga, terdapat dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawah. Bisa dibilang ini udah bagus atau cukup bagus lah. Karena di bagian depan juga nggak ada, jadi ya wajar sih di harga terjangkau di 300 ribuan untuk dust filter. Lalu yang keempat, ada power supply cover di bagian samping. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka sih, supaya kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Dan kalau misalnya ada RGB supaya lebih menarik. Lalu yang kelima, kabelnya flat hitam semua di bagian front panel, USB maupun audio. Dan juga USB 3.0-nya tersebut, dia itu memang agak tebal tapi nggak masalah lah. Yang penting berwarna hitam semua, dan juga yang lainnya dia itu flat. Di harga terjangkau udah bagus untuk yang ini. Lalu yang keenam, terdapat rongga 1 cm lebih di bagian belakang casing, yang dimana untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga gampang dirapikan lah di bagian belakang. Tapi kalau yang ini, dia itu memang gampang ditutup dan juga dirapikan dari segi perkabelan di bagian belakang casing. Lalu yang ketujuh, support hard disk di bagian atas maupun di bagian bawah support 1.1, dan juga ada bracketnya lah untuk yang ini. Serta SSD support 2 di bagian depan casing, bukan di bagian belakang ya. Seperti contoh yang ada di sini slotnya, atas bawah, yang dimana intinya support maksimal hard disk 2 dan juga SSD maksimal 2 untuk casingnya ini udah lebih dari cukup. Lalu yang kedelapan, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya, seperti contoh yang ada di sini, yang dimana untuk meredam getaran dan juga aliran listrik supaya tidak menyetrum. Jadi ini udah bagus di bagian bawah casingnya menggunakan Infinity Horus V2. Dan lanjut ke kekurangannya.
Untuk yang ini belum menemukan lagi untuk kekurangannya. Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casing ini? Dari segi yang kalian lihat di video ini, kalau kalian sudah mencoba casingnya ini, Infinity Horus V2, apa keluhannya atau kelebihan yang lainnya? Silahkan komen di bawah untuk berdiskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 350.000, bisa dibilang ini rekomen sih. Kenapa? Karena dia itu tipenya MATX, yang dimana banyak orang yang memakai tipenya MATX dari segi mubuhnya supaya lebih simple dan juga sirkulasi udaranya dia itu bagus, hampir 1:1, serta CPU coolernya support semua yang memakai heat pad dan juga radiatornya di 240 mm itu wajar standar, dan juga GPU di triple fan, tapi ingat harus di bawah 300 mm supaya lebih aman dan juga gampang dimasukkan untuk GPU-nya. Dan yang lainnya udah bagus sih kalau aku pribadi ya. Kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Infinity Horus V2. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lain yang menarik review power PC, seperti contoh yang ada di sini casing, SSD, GPU, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.